Ada 25 nabi yang wajib diketahui. Salah satunya adalah Nabi Ayyub alaihissalam. Dalam silsilah Nabi Ayyub masih keturunan dari Nabi Ishaq alaihissalam. Sebagai manusia pilihan, Nabi Ayyub dikenal memiliki kesabaran yang luar biasa. Kisah Nabi Ayyub alaihissalam dijelaskan dalam Al-Quran. Jika kita mau mencermati betapa banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari sosok Nabi Ayyub alaihissalam, kita sebagai seorang muslim wajib mencontoh dan menjadikannya teladan. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwa Nabi Ayyub alaihissalam adalah hamba-Nya yang sabar dan penyayang. Tak hanya kalangan manusia. Dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa malaikat pun ikut memuji kesolehan Nabi Ayyub alaihissalam. Mendengar segala pujian tersebut, iblis menaruh cemburu terhadap Nabi Ayyub alaihissalam. Iblis terus menyangkal bahwa Nabi Ayyub alaihissalam taat kepada Allah hanya karena Allah memberinya nikmat yang banyak. Seakan membuktikan mukjizat dan keutamaan Nabi Ayyub alaihissalam, Nabi Ayyub alaihissalam pun diberikan ujian kepada Allah dan dihilangkan semua nikmatnya oleh Allah. Allah juga mengizinkan iblis untuk menghasut Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub alaihissalam yang semula memiliki kekayaan yang berlimpah dan berkehidupan yang cukupan. Ya, semangat please. Ya. Tiba-tiba saja bangkrut. Satu persatu anak-anaknya Nabi Ayyub meninggal dunia. Tak sampai di situ, Nabi Ayyub pun diberi sakit dan penyakit oleh Allah SWT. Penyakit tersebut adalah penyakit kulit yang amat menyakitkan dan menyakitkan. Orang-orang yang semula begitu mengagumi Nabi Ayyub berubah meninggalkannya. Hanya ada sang istri dan dua orang sahabat yang menjaga dan merawatnya. Nabi Ayyub mendapat ujian tersebut selama 18 tahun. Meski mendapat ujian yang berat, Nabi Ayyub tak pernah menyerah keimanan Nabi Ayyub kepada Allah. Beliau terus berdoa meminta kesembuhan sebagaimana dalam surah Al-Anbiya ayat 83 sampai 80 yang artinya adalah, dan ingatlah kisah Nabi Ayyub ketika dia menyuruh Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Maka kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka tersebut sebagai rahmat dari sisi kami, untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Allah pun mengabulkan doa hambanya yaitu Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu muncullah air di basah ini. Nabi Ayyub alaihissalam menggunakan air itu untuk minum dan mandi, sebagaimana dalam surah ayat 42 yang artinya adalah, hentakkanlah kakimu, injakkanlah dengan keras ke atas bumi, niscaya terbit di sana mata air yang sejuk, maka mandi dan minumlah, lalu sembuhlah penyakitmu. Atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayyub pun kembali sembuh seperti semula. Allah juga menganugerahkan kembali nikmat yang besar kepada Nabi Ayyub alaihissalam
sebagaimana dalam surah dan kami anugerahkan dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran dari orang-orang yang berfikir. Saat masih sakit, Nabi Ayub sempat marah pada sang istri. Nabi Ayub akan memukul sang istri sebanyak 100 kali. Namun ketika sudah kembali sembuh, Nabi Ayub merasa tak tega dan berat melaksanakan nazar tersebut. Nabi Ayub tak ingin menyakiti sang istri yang telah merawatnya. Namun di sisi lain, Nabi Ayub juga takut karena tak bisa melaksanakan nazar tersebut. Akhirnya Allah pun memberikan kemudahan untuk Nabi Ayub. Allah memerintahkan kepada Nabi Ayub untuk mengambil ketika jerami gandum dan mengumpulkannya lalu mengumpulkannya bersama sang istri. Ada beberapa hikmah dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Di antaranya adalah yang pertama, dalam menghadapi ujian atau cobaan kita hendaknya selalu bersabar dan meneladani sikap Nabi Ayub alaihissalam. Kedua, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah bisa saja memberi nikmat yang banyak dan juga bisa mengambil manfaat. Tiga, berdoalah untuk memohon kesembuhan. Empat, selalu ada jalan bagi orang yang mau bersabar. Allah selalu memberikan kemudahan bagi hamba-Nya yang mau bersabar. Lima, kita boleh bernazar, namun dengan nazar sesuai dengan syariat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.